itu sudah khutbah, maka orang yang datang itu perlu sholat ataukah tidak perlu sholat? Wa ajabal mustahibbuna lis-shalah anil ayah bi ajwibah. Para ulama yang memustahabkan sholat apa itu? Tahiyatul masjid. Mereka menjawab pendalilan kelompok yang mengatakan tidak boleh sholat, yang memakai ayat fa'angsitu wa'angsitu dengan beberapa jawaban. Minha anna hadainil hadisain mukhassisani laha. Bahwasanya dua hadis di dalam bab kita ini atau yang disebutkan tadi itu adalah sebagai pengkhusus untuk ayat tadi. Hukum asalnya adalah apa? Kalau dibacakan Al-Quran maka hendaknya kita diam. Tapi apa? Ini dibatasi oleh apa? Hadis Jabir mengkhususkan bahwasanya orang yang belum sholat maka hendaknya dia sholat dulu. Demikian pula apa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan beberapa hadis yang lain. Tayyib. Ala fardi iradatil khutbati biha. Itu kalau khutbahnya memang apa? Itu kalau memang diinginkan bahwasanya masuk di dalamnya adalah khutbah. Bahwasanya khutbah masuk di dalam keumuman ayat idza quri'al Qur'an. Wa kadzalika mukhassisani lil haditsil amiri bil insat. Demikian pula dua hadis tadi, hadis yang mengharuskan untuk sholat, ini dia mengkhususkan hadis yang memerintahkan untuk diam di dalam khutbah Jumat itu, ketika sedang ada khutbah Jumat. Wa ajaba Abu Hanifah wa Malik an hadisil babi ajwibatin wahiyah. Abu Hanifah dan Malik menjawab hadis yang mewajibkan untuk sholat dengan jawaban-jawaban yang sangat lemah. La yurkan ilaiha, dan tidak layak kita bertopang kepada jawaban-jawaban tadi. Fi adamil akhdhi bihadainil hadisaini sahihaini sharihain. Untuk tidak apa mengambil dua hadis yang sahih dan sangat jelas ini tadi. Walidha qala an-Nawawi fi syarhi Muslim inda qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim terhadap sabda Rasulullah SAW, idza jaa ahadukum wal imamu yakhthub fal yarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima. Apabila salah seorang dari kalian itu datang di hari Jumat dalam keadaan imam berkhutbah, maka hendaknya dia rukuk dua rakaat, yaitu sholat 2 rakaat. Qal hada nassun la yatatarraqu ilahi ta'wil. Ini adalah nas yang tidak mungkin terkena suatu takwil apapun. Yaitu apa? Jelas sekali, walaupun imam khutbah engkau sholat. Ini adalah sabda yang sangat jelas dari Rasulullah SAW. Wala adunnu aliman yablughu hadzal lafadz wa ya'taqiduhu sahihan fayukhalifuh. Dan saya tidak menyangka ada seorang alim yang sampai kepada dia lafadz hadis ini dan dia yakin hadisnya sahih, kemudian dia menyelisihinya. Berarti apa? Ada udzur. Boleh jadi Abu Hanifah enggak dengar hadis ini, boleh jadi Imam Malik tidak dengar hadis ini. Seperti itu udzur yang diberikan, dan itu mungkin. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, masyru'iyatu khutbatail Jum'ah. Disyariatkan 2 khutbah Jumat. Wa anna hadha min syi'ariha alladhi yalzamul ityanu bih. Dan bahwasanya ini adalah termasuk syiar khutbah yang harus didatangkan, yang harus dikerjakan, yaitu 2 khutbah Jumat. Yang kedua, istihbabu rak'atai tahiyatil masjid wa ta'aqqutiha. Ini menurut jumhur, yaitu 2 rakaat tahiyatul masjid ini mustahab. Sunnahnya adalah sunnah muakkadah, tapi yang betul adalah apa? Wajib, berdasarkan pendapat As-Sun'ani, Asy-Syaukani, dan juga para ulama yang lain setelah mereka, Imam Al-Wadi'i, Syekhuna Yahya, dan lain-lain. Dan juga apa? Syekhuna Muhammad bin Hizam. Kenapa? Karena apa? Dalil-dalil terlalu jelas menunjukkan perintah, asal perintah adalah wajib. Dan sampai tingkat apa? Sekian banyak dalil dan sekian banyak kewajiban itu dikalahkan oleh sholat ini, menunjukkan dia adalah wajib. Adapun jumhur mengatakan kenapa dia hanya mustahab? Kenapa? Karena di dalam hadis Ubaid, siapa itu namanya? Hadis Zubair bin Awam kalau tidak salah kan? Yang Rasulullah ketika ditanya oleh orang Badui tentang khamsus sholawatin, 5 sholat itu, kemudian orang Badui tanya, hal alayya ghairuhun, apakah saya punya kewajiban yang lain? Rasulullah mengatakan, la illa an tatawwa. Tidak,
Hanya saja kalau engkau ingin melakukan sunnah, tafadhol. Intinya adalah seperti itu. Maka mereka mengatakan tidak ada yang wajib kecuali apa? Sholat yang 5 waktu aja. Kita katakan ini adalah kewajiban yang sifatnya adalah yaumi. Adapun kewajiban yang sifatnya usbu'i, maka itu terserah Allah. Dan ini case-nya lain. Karena apa? Sholat Jumat ini bukan apa? Bukan sholat Jumat. Karena sebab yang lain, dia case-nya lain. Yaitu tahiyatul masjid, dia bukan kewajiban yaumi, tapi dia kewajiban karena ada faktor khusus yang lain. Maka yang semacam ini tidaklah bertentangan dengan hadis tadi itu. Hadis Thalhah bin Ubaidillah tadi. Tayyib likaunin Nabi SAW amara bil ityani biha hatta fi hadhil hal. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk menjalankan tahiyatul masjid sampai dalam keadaan seperti ini. Makanya ini bukan sunnah muakkadah, ini bahkan wajib. Mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Mendengarkan Al-Quran ketika Al-Quran itu dikumandangkan, itu adalah wajib. Tapi ternyata apa? Ternyata Rasulullah tetap memerintahkan dia untuk mengerjakan sholat tadi. Menunjukkan ini, mengalahkan itu tadi semua, menunjukkan dia adalah wajib. Karena tidak mungkin sesuatu yang mustahab mengalahkan sesuatu yang wajib ketika itu. Ketika apa? Ada tuntutannya adalah apa? Dia masuk masjid. Yang ketiga, annal julusal khafifa la yudhibu waqtaha wa sunniyataha. Bahwasanya duduk yang ringan itu tidak menghilangkan waktu untuk tahiyatul masjid dan disunahkannya tahiyatul masjid. Tayyib. Bahkan apa kita katakan ini memang bukan hanya menunjukkan sunnah, bahkan ini menunjukkan wajib. Sudah duduk, sudah hilang waktunya, sudah lewat, tapi ternyata masih disuruh berdiri juga. Menunjukkan memang ini adalah wajib yang betul. Li'anna rajula jalas fa amarahu Nabi SAW an yaquma wa yusalli. Karena orang ini sudah duduk, ternyata Rasulullah memerintahkan dia untuk berdiri lagi dan sholat. Yang keempat, jawazul kalami halal khutbah lil khatib wa man yukhatibuh. Bolehnya pembicaraan ketika khutbah untuk sang khatib dan orang yang diajak bicara. Dan ini betul sebagaimana apa dalam hadis Anas muttafaqun alaih tentang apa? Orang Badui yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan Rasulullah khutbah. Yang dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil iyal wa halakatil mawashi wa qata'atis subul," dan seterusnya itu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya keluarga sudah binasa dan juga apa? Ternak-ternak mati dan jalan-jalan telah putus karena apa? Karena sudah lama tidak turun hujan. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan mengatakan Allahumma aghithna sampai 3 kali itu. Menunjukkan kata An-Nawawi boleh terjadi pembicaraan di dalam khutbah Jumat, tapi ini khusus antara khatib dengan yang diajak bicara saja atau khatib dengan yang mengajak bicara saja. Dan itu semua adalah boleh. Sebagaimana dalam hadis yang lain di hadis Anas muttafaqun alaih juga itu. Ketika Rasulullah khutbah ada seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, rajulun gharib la yadri dinah wa yas'alu an dini." Wahai Rasulullah, saya adalah orang asing. Saya tidak tahu agama saya dan saya ingin tahu bagaimana agama yang betul. Kemudian Rasulullah minta didatangkan kursi dari besi. Kemudian Rasulullah duduk mengajari dia. Kemudian setelah selesai Rasulullah kembali khutbah. Menunjukkan itu adalah boleh. Masalah yang kelima, annan Nabiyya SAW la yaskutu an khata'in yarahu fi ayyi hal. Bahwasanya Nabi SAW itu tidak diam dari kesalahan apapun yang beliau lihat dalam kondisi apapun. Memang beliau didatangkan untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Madarijus Salikin, bahwasanya para nabi itu memang didatangkan untuk menentang kaumnya. Ketika apa? Kaumnya melakukan kemungkaran, baik kemungkaran yang bersifat prinsipil ataupun yang bersifat parsial, yang bersifat asas ataukah yang bersifat cabang-cabang. Para nabi memang didatangkan untuk bertentangan dengan kaumnya. Makanya banyak nabi yang terbunuh, banyak nabi yang dilukai, banyak nabi yang diusir dan disakiti, disihir dan sebagainya. Memang ini konsekuensi tugas para nabi seperti itu. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, adapun kebanyakan orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan fikih, engkau akan melihat kalau mereka itu sudah cukup rezekinya dan sudah kenyang perutnya, mereka akan memilih posisi aman saja dan diam. Kata beliau, ini adalah makhluk yang paling dibenci. Kalam cantik dari Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin itu. Maka kita lihat di sini Rasulullah tidak mendiamkan kemungkaran ataupun kesalahan, padahal beliau sedang menjalankan khutbah. Ternyata beliau memutuskan itu sebentar untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Belum lagi yang lain-lain, faktor yang lain-lain dan seterusnya.
Bahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dalam keadaan Rasulullah itu perlu baiat orang banyak, perlu banyak orang yang mendukung beliau. Tetapi apa? Dengan sanad yang sahih dan di Sahih Musnad, jaa asyaratu nafarin ila Rasulullah SAW yubayyi'uh. Datang 10 orang kepada Rasulullah SAW untuk membaiat beliau. Fabaya'a an tis'ah wa taraka wahid. Rasulullah membaiat 9 orang dan beliau membiarkan yang satu. Maka dikatakan, ya Rasulullah, bayata antis atin wa tarakta hadza. Wahai Rasulullah, kenapa Anda membaiat 9 orang dan Anda meninggalkan orang ini? Rasulullah mengatakan, fa inna bihi tamimah. Karena dia punya penangkal. Kemudian orang ini melepaskan tangkalnya, kemudian Rasulullah menjabat tangan dia. Dalam keadaan Rasulullah sangat perlu dukungan, ternyata beliau memilih cinta pada Allah lebih diutamakan karena orang ini melakukan kemungkaran. Bukan seperti politikus. Nggak apa dia mungkar sedikit, yang penting dia pilih kita nanti dalam pemilihan raya. Ini naudzubillah. Itu salah besar. Baik. Yang keenam, alla yazida fis sholati ala rak'atain, yaitu tahiyatul masjid jangan lebih dari 2 rakaat. Li'annahu la budda minal insati lil khatib, karena dia harus harus diam untuk mendengarkan khatib, jangan panjang-panjang. Makanya Rasulullah menyatakan fa'aujiz di dalam kisah Sulaik al-Ghatafani itu. Salatlah 2 rakaat dan ringankan dia, jangan panjang-panjang. Tayyib, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kebiasaan di sini duduk di antara 2 sujud, dua khutbah tu, ada yang akan baca doa tu dan mengaminkan, tu sunnah. Kalau doa berjamaah maka dia bid'ah. Tapi kalau dia doa sendiri-sendiri maka itu boleh. Dan sebagian memustahabkan karena itu adalah termasuk pendapat yang paling kuat. Kedua, untuk masalah waktu istijabah. Hadisnya di Sahih Muslim itu, tapi yang betul hadisnya mursal dari siapa itu? Abu Burdah. Tapi ini pendapat terkuat kedua memang. Jadi masalah bolehnya kalau sendiri-sendiri boleh, tapi kalau dia itu dijadikan secara jama'i maka dia jadi bid'ah. Jama'i dan terus-menerus. Kalau jama'i sekali-sekala enggak apa-apa. Sekitar imamnya ingin, saya ada suatu doa, tolong kalian aminkan. Sebagaimana dilakukan sebagian sahabat, minta kepada para sahabat yang lain mengaminkan dirinya, itu boleh sekali-sekala aja. Bukan jadi ritual rutin. Allahu a'lam. Kalau di antara dua khutbah tu depan angkat tangan, kita mau angkat tangan tapi kita doa sendiri. Tak masuk. Enggak apa-apa insyaallah secara umum. Tapi jangan sering-sering nampak serupa. Masalah bolehnya boleh, kita angkat tangan dan sebagainya boleh. Jazakallah khair.